Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azmi dengan NIM 41423010002. Jadi di hari ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yaitu Prakautomasi Industri, yaitu dengan dosen mata kuliah Putri Maya Kadirina STMT. Jadi di pertemuan yang ke-6 ini saya akan menjelaskan tentang tugas besar satu atau bisa juga disebut sebagai RTM. Jadi di soalan ini yaitu untuk soalannya itu seperti di dokumen ini, jadi sudah saya bikin juga dan juga sudah saya selesaikan. Jadi untuk RTM-nya itu seperti ini ya, ada nama dan NIM dan juga di bawahnya ada tanda tangan sudah saya letakkan juga. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian soalnya ya. Jadi ini ada 4 soal ya, yang nomor 3 dan 4 nanti akan saya simulasikan nantinya gitu. Jadi saya akan menjelaskan tentang soal pertanyaan satu dan pertanyaan 2 terlebih dahulu gitu. Jadi untuk pertanyaan pertama, buatlah kesimpulan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membuat program hingga menjalankannya di PLC. Jadi untuk kesimpulannya, untuk membuat dan menjalankan program PLC terdapat beberapa langkah utama yang harus dilakukan secara sistematis. Pertama, identifikasi kebutuhan dan rancangan sistem kontrol berdasarkan proses yang ingin diotomasi. Jadi saya tidak akan menjelaskan secara keseluruhannya gitu. Oke, langsung kita lanjut ke pertanyaan kedua. Jelaskan perbedaan instruksi output not dan instruksi set atau reset gitu. Jadi untuk yang output atau yang A ini yaitu fungsi menyalakan perangkat keluaran saat kondisi input true atau satu, dikasih menyalakan lampu secara saat tombol ditekan gitu. Jadi sistemnya itu kayak software biasa saja ya. Menggunakan gerbang logika NO dan ketika dinyalakan maka NO tersebut akan menjadi tertutup gitu sehingga lampu tersebut akan menyala. Artinya jika tombol ditekan true atau satu maka lampu akan menyala atau aktif. Saat tombol ditekan atau false maka lampu juga akan mati gitu. Jadi sistem ini menggunakan push button ya. Ketika push buttonnya dilepas maka lampu tersebut langsung mati gitu. Yang B ini atau output not. Jadi fungsinya itu mematikan perangkat keluaran saat kondisi input atau true atau kebalikan dari out ya. Jadi sistemnya itu eh, seperti gerbang logika not ya. Aplikasinya yaitu mematikan alarm saat pintu tertutup. Ya itu. Dan untuk gambar gerbang atau gambar headernya itu seperti itu. Artinya saat pintu tertutup atau pintu tertutup sama dengan true gitu atau alarm mati. Jadi sistemnya itu dia menggunakan gerbang logika NC ya. Jadi ketika dia tidak diaktifkan, maka dia akan menyala gitu. Dan ketika dia diaktifkan, maka NC tersebut akan menjadi open gitu atau menjadi terbuka. Selanjutnya yaitu set atau reset. Fungsinya yaitu set atau S menyalakan out secara permanen sampai ada perintah reset gitu. Jadi dia akan terus-menerus menyala ya. Sebelum ditekan tombol resetnya atau reset R mematikan output yang sebelumnya sudah di set. Jadi dia ini ya saling terhubung ya antara set dan reset. Aplikasinya yaitu sistem tombol on atau off di lampu. Untuk laddernya tombol on lampu dan tombol off lampu. Artinya tekan tombol on, lampu menyala dan tetap menyala walau tombol dilepas. Jadi seperti yang sudah saya bilang tadi, lampu itu akan tetap menyala gitu ketika tombol on itu dilepas dan ketika untuk dimatikan lampu tersebut kita harus menekan tombol off-nya. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian simulasinya ya. Yaitu untuk yang pertama pertanyaan 3, yaitu buatlah video tutorial fungsi set dan reset pada CX Programmer. Jadi untuk link YouTube-nya nanti akan saya masukkan di bagian bawah nomor tersebut ya. Nomor 3 dan juga nomor 4-nya ya. Oke, langsung saja kita menggunakan aplikasi CX Programmer ya dengan fungsi set dan reset. Buka terlebih dahulu CX Programmer-nya.
kita klik file atau bisa juga Ctrl N, sama simulasi satu aja ya. Untuk device type-nya kita yang memilih CP1L. Oke, langsung saja kita bikin fungsi set dan reset ya. Fungsi set dan reset. Oke. Jadi fungsi set yang reset yang pertama itu kita menggunakan ladder NO ya. Klik LD, terus namanya itu kita mulai dari 0.00 saja ya. Namanya untuk push buttonnya start saja. Terus di bagian ujung ya, kita klik reset. Untuk namanya itu W11.00 saja gitu untuk kodenya. Untuk yang bagian setnya namanya set saja ya. Terus di bagian baris yang ke bawah kita pilih yang yang ladder NO juga ya. LD, kalau NO itu LD ya, kalau NC itu L not ya. Karena NO kita ketik LD. Terus untuk addressnya 0.01. Namanya itu reset. Jadi ibaratnya reset ini untuk mematikan nanti di bagian setnya ya. Terus di bagian ujungnya kita pasang reset. Kalau reset itu dia bukan tulisan reset ya, tapi tulisan RSET ya. Begini. Terus untuk addressnya itu W1.00 ya. Kenapa sih sama gitu dengan addressnya W1.00 dan set di W1.00? Karena dia itu akan bekerja sama ya nantinya. Sehingga untuk addressnya itu akan sama gitu. Oke. Terus di bagian baris bawah ini saya akan memasang LD lagi, yaitu yang harus dihubungkan dengan W tadi. W apa? W1.00. Kalau untuk namanya tidak perlu, supaya lebih simpel gitu. Sebentar. Karena dia udah otomatis, maka namanya reset saja gitu. Oke, di bagian lampunya yaitu kita pasang out. Dengan kalau lampu biasanya saya menggunakan 100.00 ya. Lampu saja. Oke, jadi untuk laddernya itu seperti ini ya. Ladder fungsi set dan reset. Ini set, ini reset. Oke, langsung saja kita menyalakan simulasinya gitu. Gimana sih cara kerja dari set dan reset tersebut? Kita tunggu beberapa detik. Oke, jadi sistemnya itu ketika startnya dinyalakan, maka lampunya itu akan menyala gitu. Dan ketika tombol startnya itu dimatikan, maka lampunya itu tetap menyala gitu. Walaupun dicoba beberapa kali, maka lampunya itu tidak akan mati gitu. Dan untuk mematikannya itu kita harus mengaktifkan tombol resetnya, yaitu kita klik Ctrl J. Dan untuk mematikan lampu tersebut kita nonaktifkan tombol reset tersebut gitu. Jadi begitulah sistem dari set dan reset. Kita ulangi ini, dan untuk mematikannya kita klik reset. Nah, dan kita matikan lagi. Jadi begitulah sistem simulasi dari set dan reset tersebut itu. Oke, selanjutnya yaitu pertanyaan 4 ya. Jadi pertanyaan 4 yaitu untuk gerbang logika. Ada berapa ya? Ada 6 ya. Ada AND, ada OR, ada NOT, ada not AND, ada not OR, dan ada XOR. Oke, pertama kita masuk ke AND dulu ya. Kita klik new aja. No. Jadi untuk yang nama ini simulasi 2 aja ya. Tadi kan simulasi 1. Oke, pertama kita mulai dari yang N ya.
Kalau yang N itu sih simple ya lah ininya ya laddernya. Oh iya, sebelum saya menjelaskan tentang laddernya, marilah kita buka terlebih dahulu gitu. Truth table-nya ya, logic bit-nya ya, supaya lebih gampang gitu. Kita cari image, kita cari yang N ya. Bisa aja kita lihat, jadi untuk yang N itu yang seperti ini ya. Jadi sistemnya itu dia akan aktif atau akan satu ketika input A dan B-nya itu satu dan tidak akan aktif ketika tidak keduanya gitu. Oke, langsung saja kita bikin laddernya gitu. LD 000 namanya yang A aja ya namanya. Terus LD lagi karena tadi udah 00 sekarang 001 ya. B langsung saja lampu. Jadi seperti yang sudah saya bilang dia aktif ketika keduanya aktif ya. Oke, kita tunggu beberapa saat. Kita lihat gerbang logikanya supaya ada perbandingan gitu. Ntar, misalnya ya 00, maka lampunya itu akan mati. 00, maka lampunya itu akan mati. Dan juga 01, maka lampunya itu akan mati juga gitu. Akan mati. Lalu ketika 10, maka lampunya itu akan mati juga. Dan yang terakhir ketika 11, maka lampunya itu akan menyala gitu. Nah, seperti itu. Jadi inilah ladder dari gerbang logika N gitu. Oke, untuk selanjutnya yaitu gerbang logika OR. Oke, kita hapus saja. Kita matikan dulu work simulation-nya, kita hapus. Jadi untuk yang OR ini, yaitu dia untuk gerbang logikanya itu, dia itu gerbang logikanya ketika salah satu input atau A atau B itu ada atau satu, maka outputnya itu akan menyala gitu, atau Y-nya itu akan aktif. Jadi ketika tidak ada salah satu dari input A atau B itu tidak diberikan input satu atau true, maka Y-nya itu akan 0 gitu. Ya, langsung saja kita bikin LD 0.00. Nah, dan yang di bawah sini kita pasang LD juga, nama 01B. Kita jumper, nah, output lampu. Oke, langsung saja kita jalankan. Oke, kita perbandingkan gitu dengan gerbang logika. Ketika yang pertama ini 00, maka Y-nya akan 0 gitu. 00, maka Y-nya akan 0. Terus yang bagian OR-nya, ketika A-nya 0 dan B-nya 1, maka Y-nya itu atau Y-nya itu akan menyala gitu. Kita lihat, kita aktifkan. Nah, maka Y atau lampunya itu akan menyala gitu. Terus yang ketiga ini ketika A-nya diaktifkan maka lampunya itu akan menyala gitu. Bisa juga. Terus yang terakhir itu ketika input dan outputnya diberikan satu semuanya, maka Y-nya itu akan satu juga. Nah, seperti itu. Jadi inilah rangkaian dari gerbang logika OR. Oke, kita hapus saja. Terus untuk gerbang logika selanjutnya yaitu tentang NOT. Kalau NOT ini lebih simple ya, dia kebalikannya saja ya. Nah, kebalikannya saja atau kita bisa klik LD NOT 0.00.
Jadi gerbang logik not itu ketika dia diberikan input, maka dia akan terbalik gitu. Misalnya langsung saja kita jalankan ya supaya gampang dipahami. Maka ketika dia nonaktif, jadi untuk begini dia namanya nonaktif ya. Jadi ketika dia dinonaktifkan, maka lampu tersebut akan menyala gitu. Dan ketika dia diaktifkan, maka lampu tersebut akan mati. Ini nonaktif, ini aktif. Jadi dia sistemnya kebalikan ya. Oke, kita matikan, kita hapus. Oke, selanjutnya yaitu gerbang logika NAND. Ya, gerbang logika NOT seperti ini ya. Balikannya saja ya. Sekarang gerbang logika NAND. Gerbang logika NAND. NAND itu adalah kebalikan dari N ya. Misalnya, coba lihat truth table-nya. Yang bagian Y-nya 1, 1, 1, 0. Yang bagian atasnya kebalikannya ya. Untuk bagian Y-nya. Oke, untuk bagian NAND-nya itu seperti ini ya. Langsung saja kita masuk di bagian ladder-nya, yaitu untuk yang pertama itu kita menggunakan NC ya, atau LD not 0.00 dengan nama A. Dan untuk yang bawahnya juga kita menggunakan LD not juga ya. Nih, kita jumper, lalu untuk outputnya itu sama juga 100.00. Oke, jadi untuk gerbang logika NAND ini atau gate NAND ini, jadi dia itu aktif, Y-nya itu aktif atau lampunya itu aktif ketika 00, 01, dan 10 gitu, dan mati ketika inputnya itu atau AB-nya itu 11 gitu. Oke, kita simulasikan. Oke, 00 maka dia akan aktif. 00 maka lampunya itu akan aktif. 01 maka lampunya itu akan aktif. Aktif. Terus 10 maka lampunya itu akan aktif. 01 maka lampunya itu akan aktif gitu. 10 maksudnya. Terus yang terakhir 11 maka lampunya itu akan mati. 11 maka lampunya itu akan mati. Jadi untuk laddernya sudah benar. Oke, kita hapus terlebih dahulu. Oke, selanjutnya yaitu gerbang logika NOR ya, atau not OR, kebalikan dari si OR. Ini dia NOR. Ini NOR, ini OR. Lihat saja kebalikannya ya. Untuk bagian yang Y-nya atau bagian outputnya. Oke, untuk yang OR itu langsung saja kita bikin. Jadi yang pertama itu laddernya yaitu ladder NC ya, atau LD not 0.00 biasa, dan diserikan ya. LD not juga 01 nama B. Outputnya itu lampu seperti biasa. Oke, jadi sistemnya itu seperti ini ya untuk laddernya. Langsung saja kita nyalakan. Di sistemnya itu 00 maka dia akan 1 gitu. Maka sebentar, NOR itu 00 maka dia akan 1. Oh iya ya. 00 itu maksudnya dia tidak diaktifkan ya.
00 maka dia akan 1 gitu. Terus selanjutnya 01 maka dia akan 0. 01 maka dia akan 0. Oke, benar. Terus selanjutnya yaitu 10 dia maka akan 0 gitu untuk outputnya. 10 dia akan 0. Oke, benar. Selanjutnya yaitu 11 dia akan 0 gitu. 11 maka dia akan 0 gitu atau off. Untuk lampunya itu sudah benar ya. Jadi untuk gerbang logika NOR-nya itu sudah benar dengan bentuk ladder seperti ini. Oke, kita hapus saja. Selanjutnya yaitu gerbang logika yang terakhir yaitu XOR atau kalau X itu dia ini ya, ada lengkungan begini dia ya. Biasa X itu ada lengkungan begini. Karena ini XOR itu seperti ini ya, menggunakan logic OR dan menggunakan lengkungan seperti ini ya, atau lengkungan double seperti ini ya. Jadi untuk jadi untuk truth table-nya itu seperti ini. Ketika 00 maka dia 0, 01 dia 1, 10 dia 1, dan 11 dia 0 ya. Ya langsung saja kita buka teks programmernya. Yang pertama itu LB atau NO, menggunakan ladder NO 0.00 seperti biasa A. Terus di sebelahnya ini kita menggunakan NC. 01 saja B. Terus di bawahnya ini kita paralel. Yang B-nya ya kita paralel. 1 B terus LB atau A. Kita jumper 100. Jadi untuk ladder diagramnya seperti ini ya. Oke, langsung saja kita jalankan. Oke. Jadi disclaimer dulu, ini kan ada ini ya, ada input A dan input B ya. Jadi kita menggunakan begini aja, ini A, ini B. Ini A, ini B. Ini A, ini B gitu. Oke, yang pertama itu ketika 00 maka dia akan 0. 00 maka dia akan 0. Oke, benar. Selanjutnya yaitu 01 maka dia akan 1 gitu. 01 maka dia akan 1. Benar. Terus selanjutnya 10 maka dia akan 1. 10 maka dia akan 1 gitu. Benar. Terus selanjutnya yaitu 11 maka dia akan 1. 11 maka dia akan 1. Jadi begitulah gitu rangkaian dari logic gate dari si XOR tersebut gitu. Jadi untuk itunya sudah benar ya. Untuk simulasinya sudah benar di antara ke berapa ya, ke 6 logic gate tersebut sudah kita selesaikan dan untuk simulasinya sudah berhasil gitu. Langsung saja kita hapus, kita close. Oke. Jadi untuk simulasinya sudah saya jelaskan di video ini. Untuk pertanyaan 3 yaitu tentang set dan reset yang tadi sebelumnya, dan juga yang pertanyaan 4 yaitu gerbang logika ada 6 ya. Ada N, atau bisa dibilang N itu adalah dia saling ini ya, saling terikat ya antara A dan juga B. Jadi dia itu saling terhubung gitu atau diserikan. Kalau OR itu dia pilih salah satu gitu. Misalnya A aktif, lampu aktif. B aktif, lampu aktif. Hanya salah satu saja gitu. Kalau untuk NOT itu dia menggunakan ini ya. Saya lupa bilang, kalau NOT itu dia menggunakan kebalikannya ya, A prime.
A prime ini adalah kebalikannya ya, kebalikannya ya. Misalnya satu itu akan nol gitu. Dan untuk not n ini, dia itu kebalikan dari si n tadi. Dan untuk n not ini adalah kebalikan dari si or tadi. Dan XOR ini dia itu adalah menggunakan lengkungan seperti tadi ya. Nah, seperti ini menggunakan lengkungan. Oke, jadi seperti itulah penjelasan dari saya untuk link RTM-nya nanti akan saya masukkan ke bagian eh, nanti akan saya letakkan di sini. Saya akan add admission. Jadi saya akan menambahkan link YouTube-nya ya di sini ya, link video ininya ya, link video simulasi ininya ya. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih yang telah menonton. Saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.